Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia pada mata pelajaran matematika. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Badan kita mengalami pertumbuhan, sedangkan kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Nah, pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan, sampai bilangan puluhan. Lalu, perkembangan menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak, kita belajar tentang penjumlahan. Dan yang pertama, kita akan bahas tentang penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Contohnya, 2653 ditambah 3302, kira-kira jawabannya berapa ya? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan cara teknik penjumlahan bersusun ke bawah. Yang pertama yang kita tulis adalah 2653, kita sejajarkan ke bawah, yaitu 3302. Ingat, satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan. Nah, sekarang kita jumlahkan paling kanan, yaitu adalah satuan ya. Jadi, satuan di atas sama satuan di bawah kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian kita pindah pada puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5, kemudian ratusan. 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan yang terakhir adalah ribuan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, jawabannya adalah 5955. Yang kedua, kita akan membahas penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya, 1200 ditambah 2900. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cara penjumlahan bersusun ke bawah. Pertama, kita menulis 1200, kemudian di bawahnya kita sejajarin 2900. Ingat, satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan seribuan sejajar dengan ribuan. Nah, jika sudah menyusun bilangannya, saatnya kita menghitung. Kita mulai dari angka satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian puluhannya 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian kita pindah pada ratusan, 2 ditambah 9 sama dengan 11. Di mana di sini ada dua angka, ada satuan dan ada puluhan. Perhatikan lingkaran warna pink, ini adalah satuannya, dan lingkaran warna biru adalah puluhannya. Nah, yang kita simpan di bawah yaitu adalah satuannya, dan yang kita simpan di atas itu adalah puluhannya. Kemudian kita pindah pada ribuan, karena tadi kita simpan 1, maka kita jumlahkan semua. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Sekarang kita masuk pada cara penggunaan blok Dienes. Blok Dienes diperkenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang bernama Zoltan Paul Dienes. Perhatikan gambar persegi di bawah yang berwarna orange. Ini terdapat satu persegi, maka dilambangkan satuan. Kemudian yang berwarna ungu terdapat 10 blok Dienes
dilambangkan puluhan, kemudian yang berwarna biru terdapat 100 blok diens, kemudian dilambangkan ratusan, dan warna pink terdapat 1000 blok diens, kemudian dilambangkan ribuan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh penggunaan blok diens yang dimana di sini kita menggunakan tabel. Ada kolom bilangan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan di kolom bilangan, di sini sudah ada soal 1200 ditambah 2900. Nah, 1200 ini ditempatkan di kolom pertama, baris pertama. Kemudian 2900 ditempatkan kolom kedua. Dan kita melihat pada kolom pertama 1200. Jadi satunya ini adalah 1000 dan 1000 blok diensnya yang berwarna pink. Jadi kita menempatkan blok diens 1 di kolom ribuan. Kemudian setelah 1 ada angka 2, sedangkan angka 2 ini adalah ratusan. Jadi kita menempatkan 2 blok diens yang berwarna biru di kolom ratusan, sedangkan puluhan dan satuan tidak ada karena bernilai 0. Kemudian baris kedua 2900 dan angka 2 ini adalah ribuan, maka kita tempatkan blok diens 2 di kolom ribuan. Kemudian setelah ribuan ada ratusan, yaitu 900. Kemudian kita tempatkan blok diens berwarna biru di kolom ratusan sebanyak 9. Nah, sekarang kita pindah pada baris ketiga, yang dimana baris ketiga ini adalah gabungan dari kedua baris, baris pertama dan baris kedua. Yang dimana yang pertama kita lihat pada kolom ribuan, baris pertama terdapat blok DNS yang berwarna pink, kemudian di baris kedua terdapat 2 blok DNS yang berwarna pink, kita gabungin menjadi 3 blok DNS yang berwarna pink. Kemudian kita pindah pada ratusan. Pada ratusan kolom ketiga, pada baris pertama terdapat blok DNS yang berwarna biru. Kemudian pada baris kedua kolom ratusan terdapat 9 blok DNS yang berwarna biru. Kemudian kita gabungin semuanya menjadi 11. Nah, anak-anak, sekarang kita berada pada tahap terakhir pada penggunaan blok DNS. Perhatikan baris paling bawah, anak-anak. Lihat di situ ada 4 blok DNS yang berwarna pink. Kira-kira dari mana ya? Ternyata 1 blok DNS ini berasal dari ratusan yang dikumpulkan sebanyak 10 blok DNS yang berwarna biru, anak-anak ya. Jadi, setelah dikumpulkan sebanyak 10 blok DNS, maka akan berubah menjadi ribuan, sehingga ribuan yang tadinya 3 ditambah 1 menjadi 4, kemudian ratusannya ini masih ada yang tertinggal 1, tidak ada temannya, kita tinggal turunkan 1, sehingga kita lihat pada kolom ribuan terdapat 4 buah blok DNS, dan 4 ini kita baca adalah 4000. Kemudian di ratusan, kolom ratusan terdapat 1 blok DNS, sehingga dibaca 100. Nah, sehingga kita tulis 4100. Kenapa ada 00-nya ya? Karena 0 ini berasal dari puluhan dan satuan yang tidak ada angkanya. Jadi, ratusan dan satuannya ini bernilai 0, sehingga ribuannya kita tulis 4, ratusannya kita tulis 1, dan puluhannya 0, dan kemudian satuannya 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 4100. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal cerita. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Cara penyelesaiannya 1 kali panen yaitu 3.400. Nah,
Jika 2 kali panen berarti kita tambahkan lagi 3.400. Nah, kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya, seperti biasa kita susun ke bawah 3.400, kemudian di bawahnya kita tulis juga 3.400, kemudian dijumlahkan. Nah, ingat, satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, kemudian ribuan dijumlahkan dengan ribuan. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0, kemudian puluhannya 0 ditambah 0 sama dengan 0, kita pindah pada ratusan, 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan ribuannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi penghasilan buah dalam 2 kali panen adalah 6.800.